Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Alhamdulillah. Jemaah sekalian takwa, astagfirullah. Kita lanjutkan lagi. Tidak berbeda sedikit ya sekarang. Masih di surat Saba kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa harta anak itu tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali kita pergunakan dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, dengan amal soleh. Dan orang-orang ini akan mendapatkan pahala yang bersifat ganda, kebaikan yang bersifat ganda kalau mempergunakan harta anak rezeki kita untuk kebaikan. Sementara orang-orang yang menghalangi jalan Allah, mereka berusaha melemahkan atau menduga azab Allah tidak akan datang, mereka malah mendapatkannya. Sesungguhnya Allah lah yang meluaskan dan menyempitkan rezeki, membatasi rezeki. Dan tidak ada satupun sesuatu yang kita infakkan, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perjuangan dalam dakwah ini, dalam agama ini, dalam perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala, melainkan akan Allah ganti. Dan dialah Maha Pemberi rezeki. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-40 surat Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Dan di saat semua dikumpulkan, manusia dikumpulkan dan dikatakan kepada mereka, apakah ini, kepada malaikat dikatakan kepada mereka, apakah ini ya yang kamu sembah, ataupun apakah mereka para malaikat itu yang kamu sembah, Nah, ini adalah suasana di mana saat orang-orang yang ingkar kepada Allah dikumpulkan dan dihadapkan dengan malaikat yang mereka yakini mereka menyembah. Kita tahu bahwa Arab kuno itu menyembah malaikat. Berdasarkan cerita-cerita yang sebelumnya kita sampaikan ya, bahwa mereka ini menganggap anak itu malaikat itu anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan bahwa mereka menyembah malaikat, bukan, saya tidak menyembah malaikat, tapi kami menyembah malaikat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, itu sekutu. Itu berarti persekutuan, nggak bisa. Menyembah hanya kepada Allah. Jadi suasana pada saat itu kita dihadapkan, semua manusia dihadapkan dan dinyatakannya ada malaikat. Ini yang kamu sembah. Rombongan malaikat itu dihadapkan, ini yang kamu sembah. Ya, karena ada orang yang menyembah malaikat. Tapi apakah benar mereka menyembah malaikat? Menyembah malaikat. Dan memang malaikat ini dalam banyak kepercayaan tuh unik-unik ya. Mereka menggambarkan unik, sampai ada film tentang malaikat, tentang apa yang bersayap dan sebagainya.
Ya betul, kalau dalam beberapa hadis malaikat memang bersayap. Cuma bagaimana bentuk sayapnya kita nggak pernah tahu. Bukan seperti sayap burung, kita tidak tahu. Jibril mempunyai sayap, malaikat Jibril, dan banyak malaikat lain. Tapi ini adalah, jangan lupa bahwa ini adalah makhluk. Kita tidak pernah bisa mengandalkan makhluk, karena makhluk juga sesuatu yang diciptakan. Mereka juga tak berdaya apa-apa. Ya. Ketika malaikat gunung ingin menimpakan gunung kepada masyarakat Taif, ya, ketika disampaikan oleh Nabi, nggak usah, bisa aja nanti ada anak-anaknya yang mau memeluk Islam. Pada saat itu ya malaikat juga tidak mau. Ya kita juga sekarang sedang berduka ya di Indonesia. Mudah-mudahan Allah beri keselamatan pada teman-teman yang ditimpa musibah ya di Merapi ya. Dan banyak teman-teman juga merasakan banjir ya. Bogor ini dari hujan terus ya. Kita segera waspada ya. Mudah-mudahan menguatkan kita lagi bahwa betapa lemahnya manusia, betapa lemahnya makhluk ya. Kita di Indonesia Desember ini biasanya bulan-bulan penuh berat ya, karena hujan terus menerus gitu. Bencana-bencana yang datang yang memudahkan, mudah-mudahan menguatkan kita bahwa kuasa Allah itu demikian hebat. Kembali lagi ke ayat, wa yauma yahsyuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Inilah orang yang kamu sembah itu, sesuatu yang kamu sembah itu. Malaikat. Apa jawab malaikat di ayat 41? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ya, berkata malaikat, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna, engkaulah wali kami, engkaulah pelindung penolong kami ya. Walina min dunihim, dari mereka. Balkanu ya'budunal jinna, bahkan mereka itu menyembah jin, menyembah setan ya. Aktsaruhum bihim mu'minun, mereka kebanyakan beriman kepada jin. Jadi sebenarnya mereka ngaku menyembah malaikat padahal dia memang menyembah jin ya, menyembah jin gitu. Ya, kalau kita lihat urutan-urutan itu kan ada hubungannya dengan penundukan jin oleh manusia oleh Nabi Sulaiman ya, masih di surat kita, di surat Sabah ini, bahwa Nabi Sulaiman menundukkan jin, dan kita tahu bahwa jin itu nggak ada apa-apanya, nggak tahu hal gaib sedikit pun. Ketika Nabi Sulaiman megang tongkat ya, berdiri ya, kemudian ada kematian, mungkin rayap yang menghancurkan tongkatnya, yang terjadi mereka tetap aja bekerja. Jadi nggak tahu bahwa yang nyuruh itu udah mati ya. Yang nyuruh dia bekerja, ngangkat ini, mindahin ini, macam-macam, mungkin bikin gedung tinggi, bikin apa, itu sudah mati. Jadi ini kita perlu merasakan bahwa betapa lemahnya akidah mereka. Nah, ketika dibilang bahwa inilah malaikat nih yang nyembah kamu ya, malaikat malah berkata, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, kami berlindung kepada engkau, engkaulah wali kami ya. Bahkan mereka itu bukan menyembah kami, menyembah jin ya. Sekarang pertanyaannya, ada gak orang-orang yang menyembah jin? Ada tuh, dukun-dukun ya, yang aku orang pinter kan, sampai sekarang tuh masih ada di kaum muslimin, masih ada kayak gitu.
Ada orang-orang yang mengandalkan sihir ya, untuk kehidupan dia. Ada yang mengandalkan sihir, mengandalkan jin untuk jodoh dia gitu ya. Ada yang mengandalkan jin untuk bisnis dia. Bahkan ada yang mengandalkan jin untuk masuk ke organisasi dia ya, ditahan orang supaya dia tetap masuk organisasi ini. Organisasi apa aja? Organisasi bisnis, organisasi olahraga, macam-macam lah ya, jadi ada sampai sekarang ya. Bahkan menjual rumah pun pakai jin ya. Betapa lemah tidak orang-orang yang mengandalkan diri pada makhluk, karena makhluk itu nggak ada apa. Ya itulah kasus ya, bahwa jin ya, itu memang menciptakan Allah, tapi untuk liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, bukan untuk disembah. Bukan untuk disembah. Aksaruhum bihim mu'minun, sebagian besar mereka beriman kepada jin. Bagaimana bentuk penyembahan jin? Banyak kan sekarang ada apa ini, sekte penyembah setan lah. Dan yang disebut sekte penyembah setan itu kumpulan orang-orang. Dan sebenarnya ada juga yang begitu. Ada kumpulan orang-orang yang menyembah jin. Bentuknya macam-macam ya, termasuk apa ya nyebutnya, mencari kaya dengan cara mempergunakan jin, pesugihan lah, apalah namanya sih. Datang ke gunung ini ada kuncennya, bahkan harus ada tumbal, macam-macam. Jadi ini bentuk-bentuk ketidakberimanan manusia terhadap rezeki yang Allah berikan. Biasanya begitu ya, pengen cepet kaya, pengen dapat jodoh ya, pengen bisnisnya lancar, kalau perlu pengen naik jabatan dia datang ke dukun. Alhamdulillah. Jadi kita sudahlah, santai saja lah hidup ini ya. Santai saja hidup ini, karena hidup ini ya rezekinya kan sudah ditakar, nggak usah khawatir. Kemudian jamaah kampung takwa Allah, kita lanjutkan lagi ya. Wal yauma, ayat ke-42 ya, surat Sabah. Wal yauma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'a wala dharra wa naqulu lil ladzina zalamu dzuqu 'adzaban naril lati kuntum biha tukadzibun. Dan hari ini di mana tidak berguna ya sebagian kamu dengan sebagian yang lain, manfaat atau mudarat, tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Dan dikatakan kepada mereka orang-orang yang zalim, rasakanlah kamu azab api neraka yang kamu dulu mendustakan. Jadi hari itu tidak berguna setiap makhluk, apapun itu. Orang tuanya pun tidak berguna pada saat, teman-teman sahabatnya nggak berguna, yang dia sembah nggak berguna, malaikat juga pada saat itu nggak bisa nolong apa-apa, jin apalagi ya. Baik menolong atau memberi kemudaratan pun nggak bisa ya. Ini kita harus yakin hakikat ini, bahwa hakikat makhluk itu tak punya sedikit pun manfaat apapun bagi makhluk yang lain pada saat itu.
sebenarnya di dunia pun tidak terjadi kalau tidak diizinkan Allah. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa ketika kita diberi rizki, diizinkan Allah untuk diberi rizki, itu belum tentu Allah ridho di situ. Itu yang kita harus yakin tuh, belum tentu Allah ridho di situ. Jangan-jangan rezekinya itu jalan yang jelek, lalu kita istidraj, terus menerus diulur untuk mendapatkan siksa. Hati-hati, ya hati-hati. Wah, datang ke dukun ini, wah berhasil, ngomong lagi sama teman-teman, ke situ aja dukun itu tuh bagus saya. Wah, naudzubillah. Apalagi diajak lagi orang-orang. Sekarang ngajaknya bukan cuma dengan mulut, dengan WhatsApp, dengan internet. Ada nih, bagus. Pokoknya jabatan kamu bakal naik kalau datang ke orang itu. Naudzubillah. Tidak bisa memberi manfaat, termasuk di dunia ataupun mudorot. Ya. Kalau berkumpul semua kaum, satu hadis ya, hadis lain. Kalau berkumpul semua kaum memberi manfaat kepada kamu, tidak akan terjadi kalau tidak diizinkan Allah. Begitupun kalau berkumpul satu kaum, ya, memberi mudorot kepada kamu, kesulitan kamu, tidak akan terjadi kalau tidak diizinkan. Jadi kita yakin aja, jalan aja, nggak usah yakin sama yang begitu-begitu ya. Ini kadang-kadang kan begitu. Saya pernah ngobrol sama ada satu kawan. Nggak tahu ini dia ngobrol bercanda apa ngobrol apa, mudah-mudahan bercanda ya. Dia kadang-kadang itu begitu, melihat orang yang pakai susuk lah apa ya buat mempercantik diri, biar laku kali dia, nggak ngerti lah ya, biar laku. Sampai ada anekdot, jangan nanam kelor nanti rontok ilmunya. Nggak tahu juga tuh kenapa begitu ya, rontok ilmunya lagi ya. Jadi hal-hal ini perlu kita, banyak sekali tuh cara-caranya mereka tuh lakukan ya, dan dikirim macam-macam barang lah ya, barang-barang senjata apa tajam apa di dalam tubuhnya ya. Kadang kalau lagi diruqyah muntah, keluarnya macam-macam ya. Baik berupa muntah air, muntah udara, atau muntah yang macam-macam ya. Ya. Jadi banyak kiriman-kiriman model kayak gitu tuh. Dan itu sebabnya satu aja, gara-gara tidak yakin bahwa rezeki itu Allah yang ngatur ya. Pernah ada kawan tuh ngomong, dia jualan ayam goreng, masa di depan kedai ayam gorengnya itu buat ceceran darah gitu. Kan aneh itu, dari mana darah? Nggak mungkin orang motong ayam di situ ya. Banyak hal-hal yang membuat, dan salah satu utama itu biasanya itu karena bisnis ya, karena pengen cepet kaya. Ada ngelihat bisnis temennya lancar, wah dia berusaha. Makanya ketika masuk ke pasar tuh kita diingatkan untuk membaca doa ya, auzubi kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kalimat yang sempurna dari apa yang mereka ciptakan. Karena salah satu sumber petaka, sumber bahaya itu di antaranya pasar. Ya, kalau pasar kan sumber bertemunya. Pasar bukan cuma pasar offline ya. Pasar ketemu langsung gitu. Bisa juga online. Karena di situ ada sumber-sumber penyakit. Ya. Berusaha mencari uang dengan cara yang nggak benar. Mendapatkan uang dengan cara yang fal yauma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'a wala dharra. Nggak ada manfaat pada saat itu. Malaikatnya bermanfaat, apalagi orangnya, apalagi yang ngajak. Pokoknya best dah kalau ketemu dengan dukun ini ataupun orang pintar ini, bukan orang pintar lagi, paranormal atau para tidak normal gitu. Nggak ada manfaat. Wa naqulu lil ladzina zalamu dzuqu adzaban nar. Dan kami katakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah azab itu. Ini berubah. Tadi disebut orang ketiga, kalau sekarang orang kedua, ngomongnya langsung ke Allah Subhanahu. Bisa saja Allah, bisa saja malaikat yang ngomong. Kalau tadi kan cerita tentang orang kedua orang ketiga ya. Orang ketiga itu berarti sedang membicarakan. Tapi kata-kata ini ya, luku ada benar, rasakanlah oleh
berubah menjadi berhadapan. Masya Allah, Al-Quran kalau menyampaikan tuh kayak gitu ya. Tadinya cerita tentang seolah-olah masih orang ketiga, tapi sekarang zuqu adzaban nar. Rasakan allati kuntum biha tukadzibun, sesuatu atau yang engkau dustakan dulu. Wah, aku gak bakal dapat azab. Sebelumnya kita udah sampaikan, tenang, aku gak bakal dapat azab. Anak banyak, rezeki banyak, harta banyak, mana saya bisa dapat azab? Nah, sekarang sampaikan nih rasanya, azab yang kamu dustakan itu dapat. Begitulah Al-Quran menggambarkan, jangan sampai kita menganggap azab itu jauh dari kita. Azab itu bisa saja hadir di tengah-tengah kita. Kasus erupsi Merapi itu hampir nggak ada tanda Merapi lagi, Semeru ya, bukan Merapi ya. Ingatnya Merapi aja, karena Merapi juga sering ya di Indonesia. Semeru ya di daerah Lumajang itu juga kan nggak terlalu banyak tanda-tanda itu. Atau Allah kirim awan panas yang luar biasa. Kita berdoa lah, semoga mereka diberi ketabahan dan mengingat lagi bahwa betapa lemahnya makhluk, betapa lemahnya manusia, membuat mereka kembali lagi kepada Allah. Ya. Emang di sana nggak ada yang kembali kepada Allah, Pak? Emang banyak yang nggak sholat? Kita nggak tahu ya, saya juga belum paham. Mudah-mudahan jadi semakin banyak yang sholat, semakin banyak yang bergantung hanya kepada Allah. Nggak cuma di Merapi, ada yang banjir ya di Kalimantan, beberapa daerah di Indonesia, mungkin di dunia. Mudah-mudahan ayat-ayat ini mengingatkan kita kembali betapa lemahnya manusia dan jangan bergantung pada makhluk. Terputus pasti. Berharaplah hanya kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.